Yo, what's up guys? Kalian pernah denger gak cerita yang begitu absurd? Sampai-sampai kalian mikir, ini nyata atau cuma fiksi? Nah, di Indonesia, segala macam hal bisa terjadi. Di video kali ini, kita bakal ngulik 7 kasus penangkapan paling konyol di Indonesia yang dijamin bikin kamu garu-garu kepala sambil ketawa ngakak guys. Jangan lupa buat tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten seru dan konyol lainnya dari kita. Siapa yang gak suka sate? Sate itu salah satu makanan favorit sejuta umat di Indonesia. Tapi, gimana kalau ternyata di dalam sate ada bumbu rahasia yang tentunya tidak biasa guys. Bahkan bisa bikin kita langsung ketangkep polisi. Yap, ini cerita tentang penangkapan kocak yang benar-benar terjadi di Surabaya pada tahun 2014. Yuk kita simak ceritanya guys. Awal mula penangkapan, sate biasa yang ternyata luar biasa. Ceritanya dimulai di Surabaya, ketika seorang wanita yang tampaknya biasa saja berjalan di sebuah terminal bus. Wanita ini membawa sebungkus sate yang kelihatannya menggugah selera. Wow. Seorang polisi yang sedang berpatroli merasa ada yang aneh dengan cara wanita ini berjalan. Bukan karena dia goyang pinggul atau semacamnya, tapi karena tatapan matanya yang kelihatan tegang dan agak mencurigakan. Polisi pun memutuskan untuk menghampiri dan memeriksa barang bawaannya. Saat itu, wanita ini sempat kelihatan tenang dan santai. Tapi pas polisi melihat bungkusan satenya, ada sesuatu yang berbeda. Kenapa satenya keras banget ya? Tanya polisi sambil mencet-mencet potongan dagingnya. Bumbu rahasia di balik sate keras. Setelah diperiksa lebih lanjut, polisi menemukan bahwa potongan sate yang dibawa oleh wanita itu ternyata bukan daging biasa. Ternyata di dalam daging tersebut ada serbuk kristal yang dibungkus plastik kecil. Serbuk kristal ini adalah sabu. Mereka dengan pintar atau mungkin nekat menyelipkan sabu dalam potongan sate dengan harapan polisi tidak akan curiga karena disamarkan dalam bumbu kacang yang tebal dan lezat. Namun sayangnya, tekstur sate yang keras dan tidak seperti biasanya langsung membuat polisi curiga. Bagaimana tidak? Sate daging ayam atau kambing yang seharusnya empuk kok ini kayak mengunyah batu guys. Strategi narkoba ala warung tenda. Jadi, ternyata wanita ini bekerja sama dengan sindikat narkoba yang mencoba menggunakan makanan tradisional sebagai cara baru untuk menyelundupkan narkoba. Mereka berpikir bahwa dengan memasukkan sabu ke dalam sate, barang terlarang itu bisa lolos dari pemeriksaan. Apalagi kalau disajikan dengan bumbu kacang legit dan potongan lontong yang menggoda. Sayangnya, rencana ini malah jadi bumerang. Saat ditangkap, wanita ini mengaku bahwa dia cuma disuruh mengantarkan sate itu ke seseorang di luar kota. Ironisnya, ia bahkan gak tahu bahwa dalam sate yang dibawanya ada sabu. Yang lebih kocak lagi, dia bilang kalau tadinya dia hampir makan sate itu sendiri karena lapar guys. Bayangin kalau dia beneran makan satenya. Bisa-bisa dia yang nge-fly duluan sebelum sampai tujuan. Nah, dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Kalau kamu merasa ada sate yang keras dan agak mencurigakan, jangan buru-buru dimakan. Apalagi dibawa ke tempat yang jauh. Bisa jadi ada bumbu rahasia yang gak kamu duga-duga. Dan untuk para pelaku kejahatan di luar sana, please, jangan rusak makanan favorit kita dengan ide-ide konyol yang malah berujung apes. Kadang-kadang kejahatan gak selalu butuh senjata atau teknologi canggih. Kadang cuma butuh sedikit kreativitas yang salah tempat. Jadi ceritanya begini, di tahun 2019 ada seorang pemuda di Jakarta yang punya ide super cerdas buat dapat duit dengan cara yang gak biasa. Sebut saja namanya Joko. Dia merasa lagi butuh uang tambahan. Alih-alih bekerja lebih keras atau mencari pekerjaan sampingan, Joko punya ide lain. Dia memutuskan untuk memalsukan laporan kehilangan sepeda motornya ke polisi guys. Rencananya, dia ingin mendapatkan uang klaim asuransi dengan laporan palsu itu. Wah, ide yang sangat cerdas. Atau mungkin bisa kita sebut, ya ide nekat ya guys ya.
Awal mula ide gila Joko, laporan palsu demi duit asuransi. Joko dengan percaya diri datang ke kantor polisi sambil memasang wajah sedih dan panik. Dia bilang, "Pak, motor saya hilang, dicuri orang Pak, mohon bantuannya." Polisi yang bertugas saat itu langsung menanggapi laporan tersebut dengan serius dan memulai investigasi. Mereka menanyakan berbagai detail tentang motor yang hilang, termasuk warna, merek, nomor polisi, dan kapan kejadian itu berlangsung. Joko menjawab dengan lancar, seolah-olah dia benar-benar kehilangan motor kesayangannya. Tapi, di era modern seperti sekarang ini, di mana CCTV ada di mana-mana, Joko lupa satu hal penting. Polisi tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka langsung melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi yang Joko sebut sebagai tempat hilangnya motor. Dan inilah yang terjadi. CCTV bicara lain, terbongkar sendiri. Saat polisi memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian, mereka tidak menemukan adanya pencurian motor seperti yang dilaporkan Joko, guys. Sebaliknya, mereka malah melihat Joko dengan santainya mengendarai motornya sendiri dan kemudian memarkirkannya di sebuah tempat yang jauh dari lokasi yang dilaporkan. Joko dengan muka tanpa dosa terlihat meninggalkan motor tersebut dengan sengaja. Tentu saja, polisi langsung curiga dan memutuskan untuk menanyakan Joko lebih lanjut. Awalnya Joko masih mencoba mengelak dan bilang kalau motornya dicuri setelah dia pergi. Tapi polisi gak mudah ditipu. Mereka sudah melihat bukti dengan jelas dari CCTV. Akhirnya setelah didesak dengan bukti-bukti tersebut, Joko gak bisa mengelak lagi dan mengaku bahwa dia sengaja menyembunyikan motornya sendiri. Motif dibalik aksi konyol Joko. Motifnya sederhana tapi cukup konyol, guys. Joko ingin mendapatkan uang klaim asuransi. Dia berpikir dengan melaporkan kehilangan motor, dia bisa mendapatkan ganti rugi uang tunai dari asuransi. Rencana Joko ternyata berakhir menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Alih-alih dapat uang, dia malah berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tentang laporan palsu dan penipuan. Pelajaran dari kasus Joko, kebohongan cepat atau lambat pasti ketahuan. Dari kasus ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah main-main dengan hukum. Kebohongan mungkin bisa membuat kamu senang sesaat, tapi ingat, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sama halnya dengan kebohongan, secerdik apapun pasti akan ketahuan juga. Terlebih lagi, ide bikin laporan palsu bukanlah solusi cerdas buat mengatasi masalah keuangan. Kalau kamu punya masalah, coba cari solusi yang lebih legal dan sehat, bukan malah membuat ide konyol yang bisa berakhir di balik jeruji besi. Pernah nggak sih dengar pepatah, pintar-pintar tupai melompat akhirnya jatuh juga? Nah ini dia guys, kisah yang menggambarkan pepatah itu dengan sangat tepat. Kali ini kita akan cerita tentang sekelompok pemuda yang mencoba melakukan hal yang nggak biasa, main judol di masjid. Kebayang nggak tuh? Awal mula kejadian, strategi jenius ala sekelompok pemuda. Jadi, ceritanya terjadi di sebuah kota kecil di Indonesia pada tahun 2021. Ada sekelompok pemuda yang hobi banget main judol. Tapi karena pemerintah sedang gencar-gencar melakukan razia judi online, mereka harus pintar-pintar cari tempat yang paling aman untuk bermain. Setelah diskusi panjang dan berpikir keras, mereka akhirnya menemukan ide yang menurut mereka sangat brilian, bermain judol di masjid. Tepatnya di balik layar proyektor yang biasa dipakai untuk menayangkan teks khutbah atau ayat-ayat suci. Mereka berpikir, siapa yang bakal curiga kalau kita main judol di masjid? Pasti aman dong. Dengan penuh percaya diri, mereka pun mulai berkumpul setiap malam di ruang kecil di belakang masjid, membawa laptop dan gadget mereka, lalu main judol dengan tenang. Awalnya rencana ini tampak berjalan mulus. Namun, secerdas-cerdasnya mereka menyusun rencana, ada satu hal yang mereka lupa, suara gaduh. Ya betul, suara gaduh guys. Karena terlalu asik berjudi dan menikmati kemenangan mereka, atau mungkin kekalahan juga, mereka sering kali bersorak atau tertawa terbahak-bahak. Hal ini tentunya menarik perhatian warga yang sedang berada di masjid, terutama saat jam-jam sholat. Ketika ada beberapa jamaah yang datang untuk sholat malam, mereka mendengar suara ribut dari ruangan belakang masjid. Awalnya, jamaah hanya mengira ada anak-anak yang bercanda atau bermain-main. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, mereka malah menemukan sekelompok pria dewasa yang sedang asik di depan layar laptop. Mata mereka terpaku pada permainan judol.
Warga yang merasa marah dan kecewa langsung melaporkan kejadian ini kepada pengurus masjid dan pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, polisi pun datang dan menggerebek ruangan tersebut. Kejadian ini bikin heboh seluruh warga sekitar. Beberapa di antara pemuda tersebut mencoba kabur, tapi polisi dengan sigap berhasil mengamankan mereka. Saat ditangkap, mereka mengaku kalau mereka memilih tempat tersebut karena merasa ini adalah tempat yang paling aman dan tidak mencurigakan. Namun nyatanya, ide ini malah membawa mereka langsung ke hadapan polisi. Pelajaran dari kasus ini, berpikir 2 kali sebelum melakukan hal konyol. Nah, dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, kalau ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum, jangan pernah berpikir bahwa tempat ibadah adalah tempat yang aman untuk berbuat salah. Selain jelas-jelas melanggar hukum, itu juga sangat tidak etis dan bisa bikin kalian jadi bahan cemoohan semua orang. Kedua, berpikir 2 kali sebelum melakukan hal-hal konyol yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesimpulan, tempat ibadah itu buat berdoa dan mencari ketenangan, bukan buat jadi tempat main aman buat kegiatan ilegal. Jadi, daripada cari ide-ide konyol, lebih baik gunakan kreativitas kita untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Good job! Kali ini kita punya cerita yang datang dari sebuah desa di Pulau Jawa pada tahun 2020. Cerita ini mungkin bakal bikin kamu mikir, serius, ada orang yang kepikiran buat ngelakuin hal kayak gini? Jadi ceritanya, ada 2 pria muda yang punya ide cukup nyeleneh. Mereka berdua sangat ingin terkenal di media sosial, dan menurut mereka, cara paling cepat buat jadi viral adalah dengan menakut-nakuti orang di malam hari dengan menyamar jadi hantu. Mereka pun memilih penampilan yang klasik, pakaian putih panjang ala kuntilanak dan pocong, lengkap dengan riasan seram di wajahnya. Malam-malam, mereka berkeliaran di desa, bersembunyi di balik pohon atau di gang-gang gelap, menunggu ada warga yang lewat. Saat ada orang yang lewat, mereka tiba-tiba muncul sambil melompat dan tertawa dengan suara yang mengerikan tentunya. Dan tebak apa yang terjadi? Ya banyak warga yang ketakutan setengah mati guys. Apalagi di desa kecil yang suasananya sunyi, aksi hantu jadi-jadian ini cukup bikin ngeri. Di desa itu, mulai banyak laporan warga yang ketakutan dan merasa resah karena seringnya muncul hantu di malam hari. Apalagi beberapa warga yang pulang malam jadi trauma dan takut keluar rumah. Akhirnya, para bapak-bapak di desa tersebut berinisiatif untuk melakukan ronda malam demi menangkap siapa pelaku di balik teror hantu ini. Namun, ternyata para pemuda kreatif ini gak mudah menyerah. Mereka malah semakin menjadi-jadi. Mereka berpindah-pindah tempat setiap malam, semakin membuat warga resah dan ketakutan. Hingga pada suatu malam, mereka gak sadar kalau gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh sekelompok bapak-bapak ronda yang siap menangkap mereka. Ketahuan dan ketangkap basah. Di malam yang gelap gulita, para bapak-bapak ronda berhasil memergoki kedua pria ini yang sedang bersembunyi di balik pohon besar. Begitu salah satu dari mereka melompat keluar dan berteriak, "Wah!" sambil tertawa mengerikan, para bapak-bapak ronda yang sudah siap dengan senter dan pentungan langsung mengepung mereka. Awalnya, kedua pria ini mencoba kabur, tapi karena kostum mereka yang ribet, kain pocong yang membelit kaki, dan jubah kuntilanak yang kepanjangan, mereka justru kesulitan bergerak cepat. Setelah kejar-kejaran singkat, akhirnya mereka langsung ditangkap. Bapak-bapak ronda langsung membawa mereka ke kantor polisi setempat. Di kantor polisi, kedua pria ini akhirnya mengaku bahwa mereka melakukan ini semua cuma demi konten media sosial. Mereka berharap video aksi mereka bakal viral dan mereka jadi terkenal. Tapi bukannya jadi artis, mereka malah jadi bahan tertawaan polisi dan warga yang datang ke kantor polisi. Polisi menegur keras dan memberi peringatan agar tidak lagi melakukan tindakan yang bisa membuat keresahan di masyarakat. Untungnya, karena aksi mereka tidak sampai menyebabkan cedera atau kerugian material, mereka hanya diberi hukuman ringan berupa wajib lapor dan teguran keras. Kali ini kita akan membahas cerita dari seorang pencuri motor yang aksinya berakhir dengan sangat tidak terduga. Biasanya kalau kita mendengar cerita tentang maling motor, pasti kebayang kejar-kejaran seru atau pencurian yang super cepat, ya kan? Tapi kali ini berbeda guys. Ada cerita konyol tentang seorang maling yang membuat kita mikir, ini orang sebenarnya niat gak sih jadi maling? Awal mula aksi, maling yang pelupa. Ceritanya, di suatu hari yang cerah di kota Makassar,
ada seorang pria yang sedang berjalan-jalan mencari kesempatan untuk mencuri motor. Sebut saja namanya Ujang. Ujang melihat sebuah motor matic yang terparkir di depan minimarket. Pemiliknya seorang ibu-ibu, tampak sedang sibuk berbelanja di toko. Melihat peluang emas ini, Ujang langsung beraksi. Dengan cepat, dia mendekati motor. Dan dalam hitungan detik, berhasil membobol kunci motor dan kabur dengan kecepatan tinggi. Namun, di tengah aksinya yang terlihat mulus itu, ada satu hal yang dia lupa. Ya, helm. Ujang lupa mengambil helm yang dia pakai saat datang ke lokasi kejadian. Sang maling kembali ke TKP demi sebuah helm. Sadar setelah beberapa menit berkendara bahwa helmnya tertinggal di lokasi pencurian, Ujang tiba-tiba berhenti dan berpikir keras. Daripada kehilangan helm kesayangannya dan mungkin takut kena tilang polisi karena berkendara tanpa helm, Ujang memutuskan untuk kembali ke tempat dia mencuri motor tadi. Gak mungkin ketahuan, pasti aman, pikir Ujang dengan percaya diri. Dengan berani, dia memutar arah dan kembali ke minimarket tersebut. Dan benar saja, helmnya masih tergeletak manis di tempat dia meninggalkannya. Sambil tersenyum lega, Ujang mendekati helmnya dan memasangnya di kepala. Merasa semua baik-baik saja, tapi apa yang terjadi selanjutnya? Akhir yang tak terduga, warga dan polisi sudah menunggu. Ternyata, dalam selang waktu yang singkat itu, ibu-ibu pemilik motor sudah keluar dari minimarket dan mendapati motornya hilang. Dengan cepat, ia melaporkan kejadian tersebut kepada warga sekitar, dan mereka segera menghubungi polisi. Jadi, ketika Ujang kembali ke TKP untuk mengambil helm, para warga sudah berkumpul dan polisi juga sudah tiba di lokasi, guys. Saat Ujang sedang sibuk mengambil helmnya, polisi yang curiga langsung mendekati dan menanyakan, "Apa yang sedang kau lakukan?" Karena gugup dan panik, Ujang akhirnya ketahuan dan tak bisa mengelak. Dia pun langsung diamankan oleh polisi dengan tuduhan mencuri motor. Sungguh ironis, karena dia sebenarnya bisa saja kabur dengan sukses, tapi malah ketangkep karena kangen helmnya. Pelajaran dari kasus ini, pikir dua kali sebelum bertindak. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa terkadang keputusan yang impulsif dan tidak dipikirkan matang-matang bisa berujung pada masalah yang lebih besar. Apalagi kalau kamu sedang melakukan hal-hal yang jelas melanggar hukum. Memang benar kalau helm itu penting buat keselamatan, tapi kalau kamu maling, mending pikirkan dulu nasib diri daripada helm. Cerita kali ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Kalau biasanya pencuri akan berusaha secepat mungkin kabur dari tempat kejahatan, ada satu pencuri yang melakukan hal sebaliknya. Dia malah santai di TKP. Dan ini yang membuat ceritanya menjadi super konyol, guys. Awal mula kejadian, si maling penasaran dengan akun media sosialnya. Di suatu malam di Yogyakarta, sebut saja namanya Tono, berencana untuk mencuri di sebuah rumah yang tampak kosong. Setelah mengintai selama beberapa hari, Tono merasa yakin bahwa rumah ini adalah target yang mudah. Dia masuk melalui jendela belakang dan mulai mencari barang-barang yang berharga. Namun, di tengah aksinya, Tono tiba-tiba merasa bosan. Dia melihat ada sebuah laptop di atas meja ruang tamu. Alih-alih langsung mengambil laptop itu, Tono malah berpikir untuk menyalakan laptop dan membuka akun media sosialnya. Mungkin dia berpikir, kenapa enggak sekalian ngecek notifikasi, siapa tahu ada pesan penting. Tono pun mulai menjelajah akun media sosialnya sambil terus mencari barang-barang berharga lainnya di rumah tersebut. Dia bahkan sempat memposting status baru di akun pribadinya, seolah-olah dia sedang di rumah sendiri. Aksi ini berlangsung cukup lama, karena Tono terlalu asik melihat beranda dan update teman-temannya. Kecerobohan yang berujung fatal, lupa logout akun. Setelah puas ngecek media sosial, Tono akhirnya ingat kembali dengan misinya, yaitu mengambil beberapa barang, lalu kabur dari rumah tersebut. Tapi ada satu hal yang dia lupakan, dia tidak logout dari akun media sosialnya di laptop. Esok harinya, pemilik rumah kembali dan segera menyadari bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri. Namun, saat memeriksa laptopnya, dia menemukan akun media sosial yang masih terbuka. Awalnya, si pemilik rumah berpikir ini cuma lelucon. Tapi setelah melihat lebih dalam, dia sadar bahwa ini adalah milik si pencuri. Pemilik rumah dengan cerdas segera mengambil tangkapan layar dari profil media sosial tersebut dan menghubungi polisi dengan bukti yang sangat jelas. Foto profil si pencuri, nama lengkap, dan beberapa informasi pribadi lainnya. Akhir yang tak terelakkan, polisi datang menyapa. Dengan bukti-bukti yang lengkap dan jelas, polisi pun dengan mudah melacak keberadaan Tono.
Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan dan menangkapnya. Ketika Tono ditangkap, dia tampak kebingungan dan akhirnya mengakui kebodohannya karena terlalu asyik dengan media sosial sampai lupa logout. Pelajaran dari kasus ini, jangan jadi pencuri yang kepo. Kasus ini mengajarkan kita bahwa menjadi pencuri bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal kecerdasan. Tapi bukan berarti kamu harus jadi pencuri ya guys. Dalam kasus ini, Tono melakukan dua kesalahan besar. Pertama, dia terlalu santai di tempat kejadian. Dan yang kedua, dia lupa logout dari media sosialnya sendiri, memberikan polisi bukti yang tak terbantahkan. Kesimpulan, kalau kamu sedang melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, jangan pernah biarkan kepo menguasai dirimu sampai lupa hal-hal penting. Dan yang paling penting, kalau kamu suka media sosial, gunakanlah untuk hal-hal positif, bukan malah merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini sih berbeda banget guys, ini di luar nalar, di luar Naila, di luar planet. Kisah pria nekat yang berpikir bisa dapat THR lebih dengan seragam polisi, malah kena cidu. Kali ini kita bakal bahas cerita seorang pria yang sangat percaya diri, bahkan mungkin terlalu percaya diri. Ia berpikir bahwa dengan menyamar sebagai polisi, ia bisa mengakali warga kampung untuk mendapatkan uang tunjangan hari raya. Atau bisa kita sebutnya THR lah guys ya. Ternyata nasib berkata lain. Awal ide konyol, jadi polisi dadakan demi THR. Di suatu kampung kecil di Jawa Barat, menjelang hari raya lebaran, seorang pria sebut saja bernama Dani punya ide yang bisa dibilang cukup konyol. Di kampung tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan THR kepada orang-orang yang berjasa, termasuk petugas keamanan seperti polisi ataupun satpam. Dani yang sedang kepepet karena ingin punya uang lebih untuk lebaran, mendadak punya ide brilian menyamar jadi polisi untuk meminta THR dari warga. Dengan modal seragam polisi bekas yang dia beli dari pasar loak dan rencana palsu yang terbuat dari kardus dan kertas, Dani berkeliling kampung dengan sangat percaya diri. Aksi nekat di kampung, Pak Polisi keliling kampung. Pagi-pagi buta, Dani mulai beraksi. Dia berjalan-jalan ke rumah-rumah sambil berpura-pura melakukan operasi keamanan. Dengan gaya sok serius, dia mengetuk pintu rumah warga satu persatu dan mengumumkan bahwa dia sedang melakukan patroli khusus lebaran. Setelah basa-basi sedikit, Dani pun menyinggung soal THR dan mengungkapkan bahwa dia bersedia menerima sumbangan sukarela untuk keamanan kampung. Awalnya, beberapa warga sempat terkecoh dengan seragam yang agak mirip polisi dan sikap tegasnya. Dani berhasil mendapatkan beberapa amplop berisi uang dari warga yang percaya. Dia merasa rencananya berhasil dan mulai semakin berani, berkeliling ke lebih banyak rumah dengan harapan mendapat lebih banyak THR. Akhir yang tak terduga bertemu dengan polisi asli. Namun, nasib malang tidak bisa dihindari. Di tengah aksinya, ada seorang warga yang curiga dengan gelagat Dani. Warga ini merasa aneh karena Pak Polisi baru ini tidak pernah terlihat di kampung sebelumnya. Padahal biasanya polisi setempat sudah dikenal baik oleh warga. Akhirnya, warga tersebut menghubungi pihak kepolisian setempat untuk memastikan kebenaran identitas Dani. Tidak butuh waktu lama, polisi asli datang ke lokasi. Saat Dani sedang asyik meminta THR di salah satu rumah warga, dia langsung dikagetkan oleh kedatangan patroli polisi beneran. Dengan panik, Dani mencoba kabur, tapi akhirnya ditangkap karena polisi asli lebih gesit dan siap siaga. Ketika pencuri identitas menjadi bahan tertawaan, di kantor polisi, Dani mengaku bahwa ia hanya ingin mendapatkan uang tambahan untuk lebaran. Para polisi yang menahannya sempat tertawa mendengar alasannya, tapi tetap memberikan teguran keras. Meski tidak dipenjara, Dani tetap harus berurusan dengan hukum karena melakukan penipuan dan menyalahgunakan seragam polisi. Pelajaran dari kasus ini, jangan menyamar jadi polisi untuk minta THR. Kasus ini menunjukkan bahwa keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan bisa membawa pada konsekuensi yang lebih buruk. Menyamar jadi polisi mungkin terdengar seperti cara pintar bagi Dani, tapi kenyataannya itu adalah keputusan yang sangat bodoh dan berbahaya. Kesimpulan, kalau kamu lagi butuh uang untuk lebaran, lebih baik cari cara yang lebih halal dan kreatif, seperti jualan kue atau barang-barang khas lebaran. Pasti lebih aman dan jauh dari masalah. Oke. Nah, itulah 7 kasus penangkapan paling konyol di Indonesia yang benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala. Kadang, kejahatan bukan cuma soal rencana yang gagal, tapi juga momen-momen absurd yang gak pernah kita sangka. Jadi, pastikan kita belajar dari hal-hal konyol ini. Ya, terutama untuk selalu berpikir sebelum bertindak.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita konyol lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Keep laughing and stay curious. Thank you so much. Bye-bye guys.